boleh disebut bahwa Lebanon itu memang wilayah proksi kalau akan terjadi sebuah peristiwa politik penting, misalnya akan melakukan pembentukan kabinet, itu saja selalu menunggu sikap dari negara-negara besar. Hampir saya tidak pernah menyaksikan selama 6 tahun itu ada tembakan atau balasan atau sesuatu yang sifatnya misalnya untuk mengusir persenjataan udara yang dilakukan oleh Israel itu. Satu-satunya yang melakukan perlawanan kepada Israel itu memang adalah kekuatan poros perlawanan yang disebut dengan Axis of Resistance, yang terdiri dari Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, terutama di Gaza, Houthi yang berada di Yaman, dan juga salah satu poros perlawanan yang ada di Irak itu namanya Kataib Hizbullah. Karena itu memang bagi Israel untuk benar-benar dia berada pada suasana kejiwaan aman, itu memang dia harus menghancurkan Iran. To the point aja. Halo Sobat Sindo, Lebanon kini hanya menjadi papan catur bagi para raksasa. Saat negara itu dihancurkan oleh proksi yang makin gila. Israel dan Iran bertarung tanpa mengenal jeda. Hari ini kita akan bedah, akankah Timur Tengah menuju kiamatnya? Telah hadir bersama kita Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Lebanon periode 2019-2025. His Excellency Hajrianto Tohari. Mas Hajri, terima kasih telah hadir di To The Point aja. Terima kasih juga. Ini karena kita programnya To The Point aja. Jadi pertanyaannya juga To The Point aja dan jawabannya juga To The Point aja, Mas Hajri ya. Apakah kehancuran di Lebanon ini murni karena kebrutalan mesin perang Israel atau justru karena elit Lebanon sendiri yang secara sukarela menggadaikan kedaulatan mereka kepada proksi Iran? Saya rasa apa yang terjadi di Lebanon itu multidimensional ya. Jadi tidak sesederhana itu. Oleh karena perlu diketahui bahwa sebelum berdiri negara Lebanon, itu Lebanon juga melalui sejarah yang penuh dengan konflik dan peperangan juga. Seperti diketahui, Lebanon ini bagian dari provinsinya Bizantium sebelum dibebaskan oleh Islam bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin ya, pada masa kekhalifahan Rasidah pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, khalifah kedua yang menerima kunci Syam ya dari penguasa Bizantium pada waktu itu. Dan kemudian wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Ottoman 500 sekian tahun, dan kemudian ketika Ottoman kalah dalam Perang Dunia Pertama tahun 1917, wilayah tersebut yang sekarang disebut dengan wilayah Timur Tengah itu dibagi-bagi oleh para pemenang Perang Dunia Pertama, yaitu Inggris, Perancis, Spanyol, Itali, Jerman juga. Nah, Lebanon bersama-sama dengan Suriah itu menjadi bagiannya Perancis. Seperti halnya Tunisia, Aljazair, Maroko. Sementara Inggris mendapatkan Yordania, Palestina, Mesir, negara-negara Arab Teluk, sampai ke wilayah-wilayah Timur Tengah yang lain. Nah, dari perspektif itu saja kita udah melihat, jadi Lebanon ini jatuh dari tangan penguasa yang satu ke penguasa yang lain.
Dan mungkin tradisi politik pada waktu itu para pemenang perang berhak untuk menguasai dan membagi-bagi sesuai dengan Wilayah yang mereka wilayah miliki. yang inginkan. Maka sejak tahun 1917 Perancis, Lebanon berada di bawah kekuasaan Perancis. Dan bahkan juga orang menyebut hanya berpindah saja dari proksi penguasa yang lain ke proksinya Proksi Perancis. yang lain, ya. Dan hubungan Lebanon, Suriah dengan Perancis sampai hari ini juga sangat istimewa. Kemudian masuk Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara Arab itu tumbuh nasionalisme yang sangat tinggi, dan Amerika pada waktu itu menjadi pahlawannya kan, karena Amerika menjadi pahlawan yang sangat membela hak untuk menentukan nasib sendiri negara-negara Arab, sehingga akhirnya satu persatu mereka memperoleh kemerdekaannya dari kolonialisme Barat. Kolonialisme Barat itu ya Inggris, Perancis, Italia dan sebagainya. Tetapi ternyata kemudian setelah lepas dari kolonialisme Barat dan imperialisme Barat, ternyata juga kawasan tersebut berada di bawah dominasi Amerika, di bawah dominasi dan hegemoni Amerika. Karena itu maka ketika menyebut bahwa Lebanon itu hanya menjadi proksi Iran dan di pihak lain menjadi sasaran serangan Israel atau juga menjadi proksi Perancis dan negara-negara Barat, itu juga tidak terlalu benar, oleh karena kekuatan-kekuatan besar di Timur Tengah dan kekuatan-kekuatan besar secara global itu masing-masing memiliki proksinya sendiri-sendiri di wilayah yang sebetulnya sangat kecil tersebut. Lebanon itu penduduknya hanya sekitar 5 juta, ditambah dengan pengungsi Palestina sekitar 420.000, dan ketika terjadi perang saudara di Suriah, ditambah dengan pengungsi Suriah 1,2 juta, sehingga praktis seluruhnya berjumlah hanya sekitar 6,2, 6,3 juta. Tapi orang Lebanonnya sendiri kan hanya sekitar 5 juta. Tetapi mereka terdiri dari berbagai partai politik, golongan, baik berdasarkan sekte keagamaan maupun berdasarkan ideologi politik tertentu, yang kekuatan-kekuatan besar luar itu juga tidak puas hanya sekedar punya pengaruh di situ, tetapi menjadikan mereka sebagai proksi. Maka boleh disebut bahwa Lebanon itu memang wilayah proksi gitu loh. Nggak pernah keluar dari konflik ya Pak? Nggak pernah keluar dari konflik karena semuanya campur tangan di situ. Saya ingat betul selama 6 tahun di Beirut, kalau akan terjadi sebuah peristiwa politik penting, misalnya akan melakukan pembentukan kabinet, itu saja selalu menunggu sikap dari negara-negara besar yang menjadi tuannya proksi, yang punya proksi masing-masing di situ. Jadi benar Pak, apakah Lebanon itu benar-benar tidak pernah benar-benar merdeka gitu Pak? Ya, kalau dalam arti sebenarnya merdeka gitu? Dalam pengertian formal dia merdeka tahun 47. Jadi kira-kira 1 tahun. Tapi pengaruh dari negara-negara lain masih sangat tetap besar. Ya. Karena itu maka dan bahkan dominan dalam pengambilan keputusan di sana ya. Ya, bukan hanya dalam pengambilan keputusan, bahkan dalam menangani berbagai peristiwa, bukannya konflik dan perang, bahkan peristiwa yang sedikit banyak, misalnya bencana begitu. Misalnya pernah terjadi tahun 2020 itu ledakan sangat besar di pelabuhan Beirut, yang ada orang menyatakan, pengamat perang itu menyatakan lebih besar dari ledakan bom di Hiroshima Nagasaki. Saking dahsyatnya ledakan tersebut. Itu yang segera datang pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga di sana itu presiden-presiden luar negeri. Bahkan Presiden Emmanuel Macron itu datang pada hari kedua, bahkan ketika Presiden Lebanon sendiri belum berkunjung ke situ.
Demikian juga Bisa dengan gitu ya? pemimpin-pemimpin Amerika, pemimpin-pemimpin apa itu Arab Saudi, Iran dan sebagainya. Yang saya sebut tadi kekuatan-kekuatan besar regional maupun kekuatan besar global. Tapi Dan semuanya itu seperti menjadikan Lebanon itu negara yang masuk di dalam wilayah kepedulian mereka yang sangat besar. Dan publik Lebanon juga seperti itu juga. Publik Lebanon itu kalau menyambut presiden dari luar, meskipun sedang terjadi bencana yang ini lalu dikunjungi oleh Presiden Perancis, Menteri Luar Negeri negara-negara Barat yang lain, atau pemimpin-pemimpin tertinggi dari Iran, dari Arab Saudi, mereka menyambut dan mengeluh-elukan yang bahkan seringkali mengesankan mereka ini lebih menghormati dan lebih menghargai pemimpin-pemimpin negara lain Ketimbang daripada pemimpin pemimpinnya negaranya mereka sendiri. Iya, belum lagi teriakan-teriakannya misalnya, jangan berikan uang kepada Pemimpin. kepada orang-orang itu, maksud orang-orang itu pemimpin pemerintahnya, karena mereka sudah distrust gitu loh kepada. distrust, tapi legitimasinya seperti apa, Pak? Ya legitimasinya ada legitimasi yang sifatnya rasional karena mereka memang orang-orang yang dipilih melalui pemilihan umum. Oke. Salah satu kelebihan Lebanon itu adalah satu-satunya negara demokrasi di dunia Arab yang betul-betul demokrasinya itu otentik. Bukan karena misalnya gerakan Arab Spring misalnya. Ya. Kan pada Ya, waktu lebih dulu ya. Arab Spring itu kan arahnya kan kepada demokratisasi dunia Arab. Ya. Walaupun akhirnya Berbalik. setback semuanya. Ya. Seperti Tunisia yang sudah berhasil dari negara demokrasi, balik lagi Mesir juga balik lagi. Tapi Lebanon itu betul-betul negara yang demokratis dengan tingkat kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berdemonstrasi, menyatakan pendapat yang luar biasa, yang nyaris kebebasan pers itu sangat liberal. Tapi bagaimana bisa distrust seperti itu ya, Pak? Nah itu Masyarakatnya lebih kepada karena pemerintahannya kok. saya rasa lebih karena kasus-kasus korupsi. Atau karena ya kasus korupsi masuk, kemudian begitu besarnya Hizbullah yang kemudian memperhatikan rakyat sehingga mereka menjadi besar sendiri, Ya, Mas Henry. ada saya rasa ada faktor itu juga bahwa pemerintah yang dihasilkan melalui proses demokratis, ya, proses demokrasi yang relatif tinggi ya sebetulnya di Lebanon itu, tetapi kemudian tidak berhasil melakukan konsolidasi demokrasi. Oke. Bahkan kemudian pemerintah juga dianggap tidak berhasil untuk memperkuat otoritasnya. Misalnya dengan tampilnya Hizbullah, bagaimanapun juga Hizbullah ini kan sebuah organisasi yang mirip ormas, tetapi dia juga ikut pemilu sehingga mirip partai politik, tetapi dia memiliki kekuatan militer yang dalam berbagai analisis itu mencapai sekitar 100.000. Melebihi kekuatan militernya Lebanon sendiri. Bukan hanya melebihi Lebanon personal, Armed Forces. ya Tapi kekuatannya jumlah juga. personal, tetapi juga kekuatan persenjataan, Oke. kedisiplinan, kerapian, dan otoritas kepemimpinan yang sangat kuat. Kalau boleh kasih nilai, Pak, militernya Lebanon yang resmi, militer negaranya, dengan Hizbullah, Pak. Untuk poinnya berapa, Pak? Militer Atau Lebanon kita berapa? bisa bandingkan Ya, negara ya. yang besar Dengan- sekalian mungkin ya, Mas dengan Henry. Hizbullah seperti apa, ya? Amerika, Israel, atau Ya. Iran gitu ya. Betul, betul. Saya rasa saya ingin menjawab pertanyaan tersebut dengan sedikit karikatural. Ya. Secara sedikit karikatural. Pasukan pemelihara perdamaian, peacekeeper, Iya. yang melaksanakan tugas peacekeeping di Lebanon itu salah satu tugasnya dan salah satu hal yang dikerjakan adalah melakukan capacity building pada LAF. Ya. Oke. Jadi membantu Lebanon LAF, Army Force. LAF itu Lebanese Army Lebanon, Forces, ya, Armed Forces. untuk meningkatkan kapasitasnya.
tentu kapasitas ini termasuk di dalamnya kapasitas yang terkait dengan kemampuan militer mereka. Yang kedua, Indonesia itu juga memiliki Maritime Task Force, jadi semacam satuan tugas maritim di Libanon dengan mengirimkan sebuah kapal perang yang setiap tahun diganti. Setiap tahun bergantian ya. KRI SIM, KRI Sultan Hasanuddin, SIM itu Sultan Iskandar Muda, KRI Franz Kaisiepo, dan juga KRI Diponegoro. 4 itu yang saya lihat berganti-ganti setiap tahun. Kalau KRI, 4 KRI tersebut saya buat skala militer itu kira-kira 1 sampai 10 gitu. Kan kapal perang kita yang dikirim ke sana yang saya sebutkan tadi kan juga bukan kapal perang yang besar. Dan juga bukan yang terbesar. Di Indonesia kira-kira ya pada kelas 56. 56. Kira-kira angkatan lautnya Libanon itu di level 1 atau 2. Oh. Jadi kapal itu kapal perang Republik Indonesia, apakah itu KRI SIM, KRI Franz Kaisiepo, atau KRI Diponegoro, atau KRI Sultan Iskandar Muda, itu dipandang dengan penuh ya kekaguman. Sedemikian hebatnya itu Angkatan Laut Indonesia. Ya, karena Libanon nggak punya atau gimana, Pak? Ya punya tapi di level 1-2 itu. Di level Artinya 1-2 itu. dengan kapal kita yang dikirim ya, yang tidak besar itu saja. Ya betul. Itu sudah jauh di atas jadi mereka. dengan karikatur seperti itu, kira-kira Mas Teguh dan Mas Ike bisa membayangkan kekuatan militer di Libanon itu. Maka dari itu ketika intervensi Israel itu sedemikian semena-mena, semau gue ke wilayah kedaulatan Libanon, terutama di wilayah udara, dengan drone, dengan sonic bomb, dengan kapal tempur yang menari-nari di atas Beirut itu, hampir saya tidak pernah menyaksikan selama 6 tahun itu ada tembakan atau balasan atau sesuatu yang sifatnya misalnya untuk mengusir persenjataan udara yang dilakukan oleh Israel itu. Tidak terlalu tinggi amat. Jadi artinya harusnya dengan senjata yang bisa terjangkau ya, terjangkau. Saya rasa terjangkau dengan tapi artileri yang anti apalagi drone itu kan bukan pesawat tempur kan yang ini. Itu ya cuma menonton saja. Bahkan saya rasa melancarkan protes saja itu sudah bosan. Karena hampir setiap itu terjadi setiap hari kan kemudian dilakukan konferensi pers, memprotes, mengutuk dan sebagainya. Hal yang sebetulnya sama dilakukan oleh Suriah, oleh Jordan, dan oleh negara-negara yang lain yang mengitari Israel itu. Jadi walhasil kalau melihat penampilan militer Israel, terutama Angkatan Udara, di langit Timur Tengah itu, memang kesan bahwa Israel itu adik kuasa Timur Tengah itu memang benar. Memang sangat ini. Tidak pernah ada ceritanya satupun misalnya pesawat tempur Israel yang suka bermanuver di udara di wilayah kedaulatan negara-negara tetangganya itu misalnya ditembak jatuh, begitu belum pernah ada ceritanya. Dan karena itu satu-satunya yang melakukan perlawanan kepada Israel itu memang adalah kekuatan-kekuatan poros perlawanan yang disebut dengan Axis of Resistance yang terdiri dari Hizbullah di Libanon, Hamas di Palestina, terutama di Gaza, Houthi yang berada di Yaman, dan juga salah satu poros perlawanan yang ada di Irak itu namanya Kataib Hizbullah yang tidak sebesar 3 yang lain. Tetapi dari keempat poros perlawanan yang sangat utama itu memang Hizbullah yang paling besar dan kekuatannya itu paling signifikan. Artinya kalau kita lihat serangan Israel ke Libanon itu lebih sebenarnya memberikan peringatan bahwa yang mereka sasar itu Hizbullah sebenarnya. Oh iya, itu saya rasa bukan basa-basi lagi, memang yang menjadi lawan Israel di Timur Tengah, bukan hanya di Libanon, di Timur Tengah itu kan sekarang itu sejak beberapa tahun terakhir
tidak ada lagi lawan negara Arab itu. Jadi Israel tidak menghadapi satu pun negara Arab. Bahkan satu-satunya negara yang sebetulnya tampil cukup keras menghadapi Israel itu kan Suriah. Ya. Tetapi begitu Presiden Bashar Assad jatuh dan kemudian mengasingkan diri ke Moskow diganti dengan presiden baru Ahmad Shara al-Julani itu sudah mulai menjalin pembicaraan perdamaian dengan Israel. Walhasil sudah tidak ada lagi negara Arab yang men-challenge Israel. Lebih kepada proksi yang ada. Tinggal yang melakukan perlawanan pada Israel yang berada di dekat situ adalah poros perlawanan yang saya sebutkan itu tadi, dan yang di belakangnya yang dituduh adalah Iran. Saya sebut dituduh oleh karena sebetulnya juga sebelum terjadi perang sebelum terjadi perang dengan Amerika dan Israel yang dimulai pada tahun 2025 dan yang kedua dimulai pada bulan puasa bulan Februari tanggal 28 kemarin itu kan tidak pernah dikonfirmasi. Apalagi kalau melihat perkembangan perekonomian di Iran itu kan sangat berat. Berada sekian puluh tahun di bawah sanksi Amerika yang didukung oleh negara-negara barat, embargo dan sebagainya. Orang sering bertanya-tanya, apa iya negara yang perekonomiannya boleh disebut kocar-kacir seperti itu. Setidak-tidaknya demikianlah yang dikesankan oleh media barat kan. Inflasi 2 digit, bahkan pernah mencapai angka di atas 40% dan sebagainya. Kok bisa-bisanya memberikan dukungan militer, ekonomi, finansial kepada poros perlawanan itu. Baru setelah terjadi serangan tahun 2025 dalam perang 12 hari, Israel yang sepenuhnya dibantu oleh Amerika, dan pada bulan Februari 2026 oleh Amerika, tanggal 28 itu, orang baru terhenyak bahwa ternyata kemampuan militer Iran ini betul seperti yang selama ini dibicarakan oleh para pengamat gitu. Sangat masuk akal kalau Iran itulah yang berada di belakangnya poros perlawanan itu. Karena itu memang bagi Israel untuk benar-benar dia berada pada suasana kejiwaan aman, itu memang dia harus menghancurkan Iran. Karena Iran yang berada di belakang itu, saya katakan itu karena Israel ini memiliki definisi keamanan yang unik ya. Gimana tuh Pak? Israel itu, yang namanya Israel merasa aman itu bukan karena tidak ada serangan dari lawan-lawannya. Termasuk di politik. Tetapi adalah lawan-lawan yang berada di sekitarnya itu tidak memiliki kemampuan untuk menyerang. Itulah Israel yang aman itu seperti itu. Karena itu maka tampak betul bagaimana ambisi Israel untuk berperang dengan Iran. Karena setelah Israel itu berhasil setidak-tidaknya menurunkan derajat kemampuan militer Hamas sampai ke level berapa ya, di bawah sekali karena kehancuran yang infrastruktur militer Hamas yang luar biasa. Setelah itu selesai, dia berpindah ke Lebanon, menghancurkan Hizbullah. Saya rasa juga infrastruktur militer Hizbullah itu mungkin sampai level 4 juga dihancurkan. Bukan hanya itu, level kepemimpinan dari Sekjen Hizbullah yang sangat karismatik sampai komandan-komandan daerah wilayah itu dibunuh semua oleh Israel. Bahkan hampir sama dengan pemimpin Hamas yang dikejar bahkan sampai Teheran sekalipun, seperti Ismail Haniyeh. Baru setelah hancurnya Hamas dan merosotnya kemampuan militer Hizbullah, baru kemudian Israel menyerang Iran. Karena saya rasa itu merupakan satu kesatuan ya, satu kesatuan yang integral antara Iran dengan aksis dengan poros perlawanan itu. Kalau Mas Hajri sendiri melihat, apakah perang yang terjadi saat ini murni perlawanan terhadap Zionis, ataukah Iran sedang memanfaatkan isu sentimen keagamaan untuk memenangkan wilayah Teluk ini? Saya rasa yang pertama
kita tahu bahwa di Timur Tengah itu sendiri ada persaingan pengaruh, ya, persaingan kepemimpinan Ya. di Timur Tengah. Biasanya orang akan menyebut setidak-tidaknya 4 atau 5 negara yang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin Timur Tengah itu, yaitu Arab Saudi, Iran, Turki, dan Mesir. Tentu saja itu yang 4 negara Islam, ya, 4 negara, 3 negara Arab, 2 negara Arab, 2 negara Timur Tengah non-Arab, kemudian yang kelima Israel. Mau dianalisis dari berbagai sudut apapun, Ya. kompetisi antara 5 negara itu tampak. Apalagi dari Libanon. 5 kekuatan itu punya proksi masing-masing, ya. Punya proksi masing-masing di Libanon. Israel juga punya proksi. Seperti kita ketahui dulu, bahkan ada seorang presiden Libanon, Presiden Basir Gemayel, yang baru terpilih dan kemudian beberapa bulan saja kemudian Diturunkan. terbunuh. Terbunuh. Bukan dia terbunuh. Itu Basir Gemayel itu pada waktu itu membina hubungan yang sangat intensif Dengan dan Israel. ekstensif dengan Israel. Dan saya rasa masih punya pengaruh besar juga Israel di Libanon itu. Kekuatan Syiah di Libanon seperti Amal Syiah atau Hizbullah, Ya. itu jelas proksinya Iran, ya, proksinya Iran. Arab Saudi itu selama ini proksinya sebetulnya adalah Kristen Maronis. Kristen Maronis, tetapi bukan Kristen Maronis yang dipimpin oleh Jenderal Michel Aoun. Karena Jenderal Michel Aoun ini juga membangun koalisi dengan Hizbullah. Oke, yang di Libanon ya. Yang di Libanon. Proksi dari Arab Saudi di Libanon itu biasanya oleh para pengamat yang disebut adalah partai politik yang dipimpin oleh Samir Geagea. Itu sayap lain dari Kristen Maronis, karena dia yang dianggap sebagai mampu untuk mengimbangi kekuatan Hizbullah. Sementara Maronis yang satunya lagi yang dipimpin oleh bekas Presiden Michel Aoun itu justru melakukan koalisi dengan Hizbullah. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, tidak sebagaimana yang banyak diduga oleh masyarakat Indonesia. Justru sebetulnya dimensi keagamaan dan dimensi sektarian di negara-negara Arab, terutama di Libanon, itu sangat kecil. Sangat kecil. Bahkan Saudi, Ya. logikanya Saudi itu kan pasti proksinya, kalau logika orang Indonesia yang sangat teologis dan sangat agamais dalam memandang satu peristiwa politik, itu logika sehatnya Arab Saudi itu proksinya adalah kelompok Muslim Sunni. Ya, Muslim Sunni. Ya. Ya, banyak Ya, orang ada juga betul. yang mengatakan Ternyata, Wahabi ya, yang ternyata sangat itu kuat. di Libanon malah dia lebih dekat dengan Samir Geagea. Dengan Samir Geagea. Ini salah satu kaum Maronis Libanon itu ada 2 partai. Yang pertama namanya Partai Free Patriotic Movement dan Partai LF namanya, Lebanese Force. Ini beda dengan Lebanese Army Forces. LF itu dipimpin, Lebanese Force itu dipimpin oleh Samir Geagea itu. Dan ini sangat dekat dengan Arab Saudi. Sangat dekat dengan Arab Saudi. Artinya dugaan atau perkiraan atau kesimpulan bahkan ya bahwa aspek-aspek keagamaan, Ya, isu-isu sektarian itu keagamaan, termasuk sektarianisme itu berjalan paralel dalam politik itu tidak. Kan di Libanon itu unik. Memang betul Libanon itu adalah menganut sebuah sistem politik yang disebut dengan dekonfesionalisme. Ya. Itu artinya? Konfesionalisme itu adalah sebuah sistem Pemegang politik di kekuasaan, mana
pembagian kekuasaan atau Sektarian. power sharing itu dilakukan berdasarkan sekte-sekte keagamaan. Maka di Libanon itu ada sebuah ketentuan yang tadinya merupakan semacam gentleman agreement, tetapi kesepakatan besar itu, gentleman agreement itu kemudian dituangkan dalam konstitusi setelah Perang Saudara. Ini sekarang udah dalam konstitusi dikatakan bahwa presiden itu harus dari Kristen Maronis. Oke. Perdana Menteri harus Muslim Sunni. Mhm. Ketua parlemen harus dari Muslim Syiah. Setiap anggota, setiap kabinet harus terdiri dari 50% Kristen, 50% Islam. Lalu nanti dielaborasi, di breakdown ke sekte-sekte sesuai bagian itu. Demikian juga anggota parlemen. Anggota parlemen itu harus 50% Kristen, 50% Muslim. Tapi sistem Di itu mana keberadaan Hizbullah dalam hal ini? Ya. Ya, Hizbullah tentu saja masuk dalam 50 yang Muslim. 50 dia seperti Hizbullah itu sebagai bagian dari Muslim Syiah, itu bersama-sama dengan Muslim Sunni, bersama-sama dengan Druze, dengan Syiah Zaidiyah, itu masuk ke bagian 50% yang Muslim. Sementara sekte-sekte Kristen jumlahnya lebih banyak. Ada 18 sekte keagamaan yang diakui resmi oleh negara, itu 5 sekte Islam, selebihnya itu adalah sekte Kristen. Jadi sekitar 13 sekte Kristen. Dengan banyaknya sekte itu stabilitas nasionalnya seperti apa, Pak? Ini Libanon tuh yang tadi saya sebut unik, saya lupa mengatakan bahwa membagi kekuasaan berdasarkan sekte keagamaan. Ya. Oke. Tetapi negara setelah terbentuk itu pemerintahan negara itu tidak boleh mengurus agama. Oh. Unik Jadi kan? agama di luar Karena itu urusan Libanon pemerintah. itu adalah satu-satunya negara Arab yang tidak memiliki menteri agama. Bahkan juga tidak memiliki menteri wakaf. Ya, ya. Jadi agama itu tidak diurus oleh negara. Agama itu diurus oleh masing-masing Sekte ini tadi. sekte-sekte agama itu. Maronis ya diurus oleh pemimpin gereja Katolik ya, yang hubungannya langsung dengan Vatikan. Kemudian yang Muslim Sunni dipimpin oleh mufti, lalu Syiah dipimpin oleh seorang ayatullah, pemimpin spiritual tertinggi. Demikian juga dengan Kristen Armenia, Kristen Ortodok, ada Ortodoks Timur, ada Ortodoks Yunani dan sebagainya. Ada Kristen Maronis yang juga berkiblat ke Vatikan, tetapi juga ada Katolik sendiri juga. Saking uniknya ya kehidupan itu. Dan karena itu maka di Libanon karena tidak ada menteri agama, tidak ada menteri yang mengurus agama, organisasi-organisasi keagamaan itu menjadi pranata sosial politik yang sangat penting. Ini Termasuk yang menarik. Hizbullah itu tadi ya? Oh iya betul. Nah, Termasuk Hizbullah kan tadi kalau Bapak mengatakan hanya bagian kecil dari sekte-sekte yang ada itu tadi ya. Bagaimana dia bisa mempengaruhi pemerintahan di Libanon sendiri? Ya pertama seperti tadi saya katakan Hizbullah itu mempunyai wakil di parlemen. Sekuat itukah? Iya, di beberapa dapil itu Hizbullah memenangkan suara. Oh, gitu. Ya, iya. Jadi sekitar Perolehan suaranya sampai berapa? sekitar 16 sampai 17 ya. Naik turun yang terakhir itu sekitar 16 kursi. Hizbullah dari hanya sekitar 124 kursi. Karena anggota parlemen di Libanon 124 kursi. Yang partai yang memiliki anggota terbanyak itu adalah dari Kristen Maronis. Baru setelah itu yang kedua Muslim Sunni. Muslim Sunni. Bagaimana masyarakat Libanon ini setelah ya pasca serangan Israel yang membombardir Libanon, bagaimana kemudian masyarakat Israel memandang Hizbullah? Karena kan jelas sasarannya adalah Hizbullah. Apakah memang mereka masih dianggap sebagai pelindung negara karena saking banyaknya di setiap dapil banyaknya yang memenangkan Kekuatan menduduki militernya kursi dia. politik, atau mereka dianggap sebagai malah pembawa bencana? Ya masyarakat Libanon itu masyarakat yang tidak monolitik ya. Yang pertama itu. Yang kedua sikap masyarakat terhadap berbagai peristiwa politik dan juga fenomena politik yang terjadi di Libanon itu sangat fluktuatif.
perlu dicatat bahwa masyarakat Lebanon itu masyarakat yang terpelajar Iya. dengan tingkat pendidikan tinggi yang sangat tinggi. Iya. Karena tradisi pendidikan tinggi di Lebanon itu diawali pada tahun 1800-an dengan berdirinya American University of Beirut. Sebuah universitas yang sangat prestisius, yang juga sempat mengundang berbagai tanggapan, oleh karena juga sering universitas ini dituduh sebagai sangat berpihak kepada Barat. Ya. Ini universitas berbahasa Inggris. Sampai universitas ranking 1 sampai 5 di Lebanon itu adalah universitas yang boleh dikatakan universitas Barat karena berbahasa Inggris dan berbahasa Perancis seperti Saint Joseph dan sebagainya itu. Sehingga masyarakat Lebanon itu boleh disebut sebagai masyarakat yang terpelajar, apalagi masyarakat Lebanon itu sering disebut sebagai polyglot. Yang memiliki kemampuan berbahasa yang sangat tinggi. Oleh karena itu maka profesi-profesi modern di Timur Tengah itu banyak diisi oleh orang-orang Lebanon, dan yang kedua banyak elit-elit politik Timur Tengah itu alumni universitas di Lebanon. Secara dramatis saya ingin menyebut misalnya Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, yang lari ke luar negeri setelah kalah dengan Taliban. Itu seorang PhD dari American University of Beirut. Dan istrinya juga perempuan Lebanon, orang alumni itu. Mas Ike, Pak Teguh, kalau membaca tokoh-tokoh Palestina sebelum Yasser Arafat, seperti misalnya George Habas, ini dokter lulusan AUB. Kebetulan dia seorang Kristen Palestina, Nayef Hawatmeh, itu adalah alumni AUB. Dan banyak itu anggota-anggota parlemen, politisi-politisi, bisnismen, dan pemegang di profesi-profesi modern itu alumni AUB. Dia memang salah satu universitas yang disebut sebagai berhasil mencetak elit-elit strategis Timur Tengah. Karena latar belakang pendidikan seperti itu, maka sikap masyarakat terhadap politikan Lebanon itu juga naik turun. Ada satu ketika mereka sangat tidak suka dengan Hizbullah. Media massa yang tadi sudah saya sampaikan, media massa yang sangat bebas. Pada masa aman itu hampir 100 channel televisi di Lebanon. Bandingkan itu negara dengan 5 juta ya. Hanya 5 juta Hanya 5 penduduknya, juta itu hampir 100 channel. televisi. Belum lagi media massa cetak majalah-majalah yang kalau di Indonesia itu jurnal-jurnal, jurnal kebudayaan, jurnal politik, bahkan orang-orang Palestina itu punya jurnal-jurnal yang berstandar internasional di Lebanon, seperti Jerusalem Quarterly, Journal of Palestine Studies, ada jurnal Palestine Israeli Journal dan sebagainya ya. Yang pokoknya tradisi mencetak itu luar biasa tinggi. Pak Ike ingat bahwa cetakan pertama bahasa Arab itu di Lebanon. Ya. Karena itu maka sikap masyarakat Lebanon itu sangat rasional. Ada satu ketika dia sangat tidak suka dengan Hizbullah sehingga media massa itu penuh dengan kritik pada Hizbullah. Dinding-dinding, tembok-tembok, mural-mural yang ditulis di berbagai tempat itu seperti mau mengusir Hizbullah saja. Tapi ada satu momen tertentu mereka itu sangat mengagumi dan menyanjung Hizbullah. Karena Hizbullah lah satu-satunya kekuatan bersenjata yang mampu menghadapi Israel. Jadi bolak-balik seperti itu. Tapi ketika terjadi sebuah serangan yang dampaknya sangat luas, implikasinya sangat luas, sehingga menimbulkan kehidupan ekonomi yang terganggu, maka orang dengan serta-merta kemudian juga marah kepada Hizbullah. Seiring kalau kita ketemu dengan tokoh-tokoh Lebanon, tokoh-tokoh intelektual, mereka selalu berubah-ubah juga. Satu ketika mereka akan mengatakan, Hizbullah ini nggak sadar-sadar bahwa kita ini negara kecil. Maksudnya kan penduduknya cuma 5 juta. 5 juta, betul. Negara kecil. Tapi dengan perilaku politik Hizbullah, maka kemudian terjadi perang dengan Israel yang kemudian punya implikasi luas.
Tapi sebaliknya ketika mereka sedang menyanjung Hizbullah, Hizbullah lah satu-satunya kekuatan yang memiliki nasionalisme, patriotisme yang tinggi. Karena dulu Israel itu pernah menduduki Lebanon Selatan sampai ke perbatasan Sungai Litani. Litani, ya. Itu 41 km dari perbatasan. Wilayah yang sangat luas termasuk Sheba Farm. Sheba Farm itu sebuah daerah pertanian yang sangat subur milik Lebanon yang sempat jatuh ke tangan Israel. Itu yang berhasil mengusir keluar Lebanon Selatan Israel itu Hizbullah. Karena memang posisi Hizbullah memang berada di wilayah itu ya, Mas? Enggak juga. Di Beirut juga sangat besar. Oh, di Beirut juga sangat besar. Memang konsentrasi kaum Syiah itu yang berada di Beirut, kemudian ke arah sebelah selatan. Karena Lebanon itu meskipun tidak dikatakan secara terus terang sebagai menganut segregasi, tapi sebetulnya pemukiman itu juga sangat berdimensi sektarianisme. Ada kota-kota yang sepenuhnya Maronis, kota yang sepenuhnya Sunni, kota yang sepenuhnya Syiah. Tetapi ada kota yang cukup pluralistik seperti Beirut misalnya. Tetapi tetap saja ada dampak dimensi segregasi di situ. Nah, justru karena segregasi itulah maka Israel itu sangat diskriminatif dalam melakukan serangan-serangan. Ya. Jadi yang disasar itu ya basis-basis yang di situ yang dianggap Hizbullah kuat. Basis-basis Kristen Maronis, basis-basis Druze, basis-basis Muslim Sunni relatif aman. Oke. Relatif aman. Ya. Nah, Dan mungkin juga dengan kemampuan teknologi yang cukup tinggi, Israel itu juga memiliki semacam presisi dalam melakukan serangan-serangan itu. Lebih presisi lagi, lebih tepat sasaran gitu maksudnya. Iya, betul. Oke. Nah, dalam posisi seperti itu, Pak, di kalangan pemerintahan Lebanon sendiri pernah nggak ada upaya untuk menghabiskan si Hizbullah sendiri gitu, Pak? Oh, tidak pernah ya, karena memang eksistensi Hizbullah itu ya suatu realitas ya, sebuah realitas politik, apalagi juga sebagaimana sering diucapkan oleh Presiden Lebanon sebelum yang sekarang. Presiden Lebanon sekarang itu namanya Joseph Aoun, presiden sebelumnya namanya Jenderal Michel Aoun, dua-duanya jenderal dan bekas panglima LAF semuanya. Itu Presiden Lebanon Michel Aoun itu sering dalam pidato-pidatonya, bahkan termasuk di dalamnya ketika menyambut pemimpin-pemimpin Barat yang sangat tidak suka kepada Hizbullah dan menyarankan supaya Hizbullah tidak diikutsertakan dalam mengelola pemerintahan. Itu Presiden Michel Aoun itu juga berulang kali mengatakan bahwa Lebanon itu mendapatkan dukungan masyarakat. Bahkan secara serta-merta Presiden Michel Aoun itu menyebut bahwa dukungan kepada Hizbullah itu mencapai 1/3 masyarakat Lebanon. Walhasil memang tidak mungkin untuk mengabaikan Lebanon, mengabaikan Hizbullah dalam membentuk formasi pemerintahan. Oleh karena itu dalam parlemen Hizbullah mempunyai wakil dan dalam kabinet juga mempunyai wakil. Dan saya rasa di beberapa kawasan di Lebanon Selatan, gubernur, wali kota, Mukhtar itu tingkat kecamatan atau lebih bawah itu juga banyak orang Hizbullah. Dan Hizbullah itu memiliki monumen kemenangan yang cukup besar di Lebanon. Di dalam sejarah Lebanon, Hizbullah itu juga menduduki posisi yang sangat penting. Bahkan ada sebuah gunung namanya Mleta. Ya. Mleta itu sebuah gunung yang puncaknya itu dibikin semacam museum kemenangan oleh Hizbullah. Di atas gunung ya Pak, Gunung Mleta itu di Lebanon Selatan. Di mana di museum tersebut mungkin luasnya sampai ratusan hektar. Besar sekali. Itu dipajang di museum itu
misalnya tank-tank Israel yang sudah Yang- dihancurkan ketika perang mengusir Israel itu, senjata-senjata, bahkan terowongan-terowongan di dalam di gunung itu yang dulu menjadi basis perjuangan Hizbullah. Walhasil memang tidak mungkin ya untuk mengabaikan Hizbullah. Dan polemik di media massa Libanon yang tadi saya katakan sangat bebas itu hal yang biasa memperdebatkan tentang Hizbullah itu. Oke. Hal Jadi, yang biasa. Hal yang biasa memperdebatkan Hizbullah. Misalnya Hizbullah ini Harus jangan di- begini, jangan ya. begini, jangan begini. Tetapi nanti pemimpin Hizbullah atau juru bicara Hizbullah itu akan menjawab. Kamilah yang selama ini mempertahankan negara Libanon, mempertahankan kedaulatan Libanon. Kami yang menjaga kehormatan Libanon. Giliran sekarang negara ini aman kok saya mau dirancang untuk diinikan dan diitukan dan Dihancurkan. sebagainya. Itu polemik-polemik semacam itu karena media yang sangat bebas, bukannya di media cetak, tapi juga di media elektronik karena begitu banyak. Hampir semua sekte di Libanon itu memiliki channel. Bukan 1, 2, 3, bisa 5, 6 sampai 10 channel setiap iya. sekte itu. Sehingga Tapi mereka punya pemandangan Punya, sendiri, betul. pandangan atau pemikiran tersendiri ya Iya, Mas Adri. iya, Ini betul. ada yang menarik Mas Adri. Ini kan media Barat selalu menyebutkan perlawanan atau serangan yang dilakukan oleh Israel ini sebagai bentuk pertahanan dari ancaman terorisme. Dengan sendirinya kan mengatakan Hizbullah ini bagian dari Iran yang tergabung dalam terorisme, aksi-aksi terorisme. Ya. Ini yang pandangan media Barat. Betul, betul. Sebenarnya kalau Mas Hajri melihat masyarakat Libanon secara umumnya, bagaimana mereka memandang pemberitaan seperti ini, Mas? Ya, di Libanon terminologi terorisme itu menjadi semacam sudah mirip-mirip dengan joke. Oke. Ya, sudah mirip-mirip dengan joke kalau orang menyebut teroris dan sebagainya itu. Dan itu tidak selalu identik dengan Hizbullah. Meskipun Hizbullah itu oleh Amerika Serikat disebut sebagai teroris. Ya. Dan juga oleh PBB. Betul. Seperti Hamas. Hamas yang pejuang Palestina itu oleh Amerika Disebut dan teroris. oleh PBB juga dimasukkan dalam list Ya. teroris. Ya. Bahkan kalau negara Sudan itu masuk negara teroris. Walaupun setelah dia menerima Abraham Accord dan kemudian membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dicabut data terorisme itu. Untuk menunjukkan hal itu saya ingin menunjuk pada satu kasus. Presiden Michel Aoun itu mendirikan partai yang tadi sudah saya sebut yaitu Free Patriotic Movement. Kalau dalam bahasa Inggris kita partai patriot Libanon gitu. Dia yang mendirikan dan dia kemudian menjadi menjadi presiden partai itu, ketua umum partai itu. Dan setelah dia menjabat sebagai presiden beberapa tahun kemudian kedudukan ketua umum partai itu dipegang oleh putra menantunya. Namanya Gibran Basil. Bukan Gibran Rakaning Bumi. Tapi ini Gibran Basil. Itu dia seorang muhandis, dia insinyur dari AUB. Dia anak mantunya Michel Aoun. Dan dia menjadi ketua umum partai itu. Tadi saya ceritakan bahwa koalisi Kristen Maronis terutama Free Patriotic Movement dengan Hizbullah itu berhasil mendudukkan Jenderal Michel Aoun yang Maronis menjadi presiden. Maka koalisi itu berjalan sampai 5 tahun dan dilanjutkan lagi. Ketika Amerika menjatuhkan sanksi kepada pemimpin-pemimpin Hizbullah sebagai dimasukkan dalam kategori teroris. Bahkan ada beberapa bank yang ditengarai menjadi pensuplai dana kepada Hizbullah itu juga dijatuhi sanksi oleh Amerika sebagai teroris. Menantunya Jenderal Michel Aoun yaitu Gibran Basil itu, namanya Gibran Basil itu juga dijatuhi sanksi dimasukkan dalam kategori teroris oleh Amerika Serikat. Jadi terorisme tidak identik dengan fundamentalisme atau ekstremisme atau semacam radikalisme keagamaan khususnya Islam. Jadi beberapa pemimpin Kristen juga dimasukkan dalam kategori
ke dalam list teroris oleh Amerika. Dan karena itu maka dan mereka ketawa-ketawa saja. Bahkan ketawa-ketawa saja. Bahkan kalau seseorang itu habis bertemu misalnya makan malam atau dinner atau lunch dengan salah seorang pemimpin Hizbullah, lalu dia pulang dari situ lalu cerita pada orang yang lain bahwa tadi saya habis makan. Wah, Anda habis makan dengan teroris dong. Ya, gitu. Jadi bahan bercandaan gitu ya? Ya, jadi semacam candaan. Pada akhirnya yang disebut terorisme di Libanon dan saya rasa beberapa negara sekitarnya adalah negara-negara yang menantang Israel dan menantang dominasi dan hegemoni Amerika. Jadi negara yang tergabung dalam poros perlawanan itu, Axis of Resistance, itulah yang disebut dengan teroris gitu. Nah, kalau di masyarakatnya sendiri berarti terhadap Hizbullah juga ya itu tadi ya, ada yang menerima, ada yang juga ya. Iya, tetap itu seperti itu. Bahkan kadang-kadang secara diam-diam itu kan kita pernah tahu dalam suatu masa kekuatan Hizbullah itu sedemikian menonjolnya sampai seakan-akan yang menjadi wakil kekuatan Libanon itu adalah Hizbullah. Ya. Sehingga suatu ketika serangan dari Israel itu begitu dahsyat, begitu bertubi-tubi dan begitu menghancurkan Hizbullah sampai infrastruktur militernya ke level keempat. Sebetulnya ada kesan beberapa kekuatan internal mereka yang selama ini merupakan kompetitor Hizbullah itu ya ada perasaan ya seperti ada kelegaan dan sebagainya. Ya. Karena bahkan kadang-kadang Hizbullah ini mungkin karena saking kuatnya. Partai-partai yang lain itu juga punya militer, tetapi tidak sekuat Hizbullah. Dan tidak bergerak seperti Tidak Hizbullah. sefenomenal Hizbullah dan juga tidak bergerak sebagaimana gerakan dari Hizbullah. Maka ketika mereka melihat kompetitornya itu dihancurkan, ya sedikit senyum-senyum juga mereka kan. Ini sebuah negara yang sangat sektarian seperti itu. Tetapi ketika kemudian ternyata itu terlalu eksesif pada kedaulatan dan kekuatan Libanon, mereka kembali ke menyayangkan itu. Karena itu maka 2-3 hari yang lalu ada demo besar di Beirut, demo untuk mendukung Hizbullah. Bahkan ada beberapa laskar Hizbullah yang mempertahankan Libanon mempertahankan Libanon di kawasan Libanon Selatan, ada datang dari eksponen militer Maronis. Itu terjadi. Jadi ke depan bisa saja ya Israel yang selama ini berhasil membelah masyarakat Libanon berdasarkan sekte itu dan melakukan serangan yang diskriminatif dalam pengertian segregatif, menyerang hanya kawasan-kawasan Hizbullah yang itu dimaksudkan untuk mengisolir Hizbullah dari kekuatan Libanon, bisa saja malah terjadi eksesif ketika serangan Israel terakhir dilakukan ketika pembicaraan perdamaian Amerika dan Iran berlangsung di Islamabad. Kan pada saat perundingan mulai dijalankan, Israel juga melakukan gempuran yang luar biasa, yang korbannya tidak pernah selama ini sebesar yang terakhir itu. Hampir 200 sipil Libanon, bukan hanya Hizbullah, itu terbunuh. Dan itu akan memancing. Dan itu saya rasa itu salah satu yang memancing demo dukungan kepada Hizbullah besar-besaran di Beirut beberapa hari yang sehingga lalu. Sekte yang lain akhirnya juga akan mendukung Hizbullah. Betul. Akhirnya berbagai sekte yang berbeda-beda yang selama ini segregatif, mereka akan bisa berpikir, oh ternyata kami juga diserang ini. Ya. Artinya mereka bicara sudah kedaulatan negara. Betul, ya, kalau persatuan itu. Jadi perkembangan di Timur Tengah memang sangat sulit diduga secara linier gitu ya. Jadi ya tidak bisa linier seperti ini. Wah,
Kalau sekte Islam pendukung Islam, kalau Kristen pendukung Kristen, kalau Hizbullah pasti kemudian lurus terus seperti itu. Tapi dia tidak linear. Makanya itu memahami politik di Timur Tengah memang saya rasa diperlukan terjun langsung di sana. Tidak Jadi cukup pengamat bisa Timur kita Tengah itu mengatakan betul. sentimen agama, Iya. sektarian, Betul. tapi ternyata di baliknya ada soal politik, Betul. Iya. kemudian Persis. kedaulatan dan juga Persis. ekonomi di Persis. dalamnya. Persis, informasi-informasi literal di kepustakaan Timur Tengah yang sangat kaya itu. Kan kita tahu pusat-pusat studi Timur Tengah itu kan di Barat maupun di Amerika kan besar sekali. Betul. Dengan melahirkan banyak pakar yang sangat banyak. Hanya Indonesia itu mungkin negara terbesar keempat dunia yang sangat sedikit memiliki ahli Timur Tengah. Ya betul-betul ahli Timur Tengah yang sebutlah dia memang studinya hubungan internasional, politik internasional dengan spesialis Timur Tengah. Kebanyakan pengamat-pengamat atau orang-orang yang disebut dengan pakar Timur Tengah di Indonesia itu adalah teman-teman yang sebetulnya latar belakangnya belajar agama. Di universitas-universitas agama, fakultas-fakultas agama seperti syariah, usuluddin dan sebagainya, yang karena dia lama berada di Timur Tengah lalu memiliki pemahaman, tetapi memiliki pemahaman yang cukup luas juga dengan Timur Tengah, tetapi tidak dibangun berdasarkan disiplin politik hubungan internasional. atau hubungan internasional. Hubungan internasional, karena memang ahli politik internasional yang tentang Asia Timur, Asia Tenggara, Eropa, Amerika itu cukup besar. Tetapi yang Timur spesialis Middle East Middle East, orang-orang international relation yang betul-betul memiliki spesialis itu dari perspektif HI itu saya rasa termasuk kurang Indonesia. Karena itu maka memahami politik Timur Tengah memang di samping sangat diperlukan teori hubungan internasional, teori-teori politik internasional, teori-teori globalisme, dan juga literatur yang cukup kaya. Tetapi saya rasa diperlukan berdiam di negara Arab untuk beberapa tahun. Karena memang perkembangan di Arab itu menurut saya itu unik. Saya berpikir, jangan-jangan ini ya, mengapa orang Arab itu menerjemahkan kata politik itu dengan kata siyasah. Jadi dalam bahasa Arab, politik itu asiyasah. Sementara orang kita, Indonesia, dalam bahasa Indonesia kata politik tidak diterjemahkan. Tetap aja kata politik. Tetapi di sisi yang lain, bangsa Indonesia atau bahasa Indonesia mengambil kata siasat dari bahasa Arab itu dimasukkan ke bahasa Indonesia, punya pengertian yang berbeda. Bukan yang politik. Tapi siasat itu ya semacam muslihat, semacam helah, atau semacam ya pokoknya siasat itu ada konotasi negatif atau bahkan pejoratif gitu loh. Padahal orang Arab menggunakan kata siasat itu untuk menerjemahkan kata politik. Maka di Arab politik betul-betul siasat. Saya lihat itu betul-betul siasat itu di Arab itu. Pas gitu ya penerjemahannya. Terima kasih Pak Sajri telah hadir di Tutup Poin Aja. Sobat Sindo, Barat selalu punya cara menciptakan monster untuk diburu. Label teroris dijual murah sambil menutup mata pada debu. Dunia harus cerdas melawan propaganda yang selalu menipu. Saya Ika Kesuma. Saya Teguh Deha. Sampai jumpa. To the point aja.